Halo everyone, kembali lagi bersama saya di channel Trim Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita film yang berjudul An Action Hero. Film ini requestan dari manusia cantik yang bernama Rizka. Huhuhuhu. Tidak bosan-bosan untuk menyapa kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan sampai kapanpun akan terus seperti itu. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, sesuai judul kita langsung saja ke action in the mega mission ceritanya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya bintang dari film ini. Dan pemeran-pemeran dalam film ini yaitu Manap adalah aktor muda yang sedang menggeluti karirnya di dunia perfilman. Lalu Bura adalah anggota DPR yang terkenal dengan keganasannya di kampungnya sendiri. Manaf adalah seorang aktor muda yang tidak pernah marah dan ia sangat lemah lembut. Saat ini Manaf sedang berada di puncak karirnya. Manaf sudah mendapatkan banyak penghargaan karena kepintarannya di dunia Bollywood. Bahkan dia dijuluki sebagai pemuda yang menjadi panutan semua warga India. Karena itu, Manaf punya banyak fans di India. Semua pemuda bahkan aki-aki nini-nini sekalipun menyebut Manaf sebagai pemuda and action hero. Manap mempunyai asisten yang bernama Rosan dan sekarang Manap ini sedang menyelesaikan scene akhir dari film actionnya. Tapi sangat disayangkan, di akhir film ini Manap tidak bisa marah. Lalu lokasi syuting Manap kali ini ialah di tempat milik anggota DPR yaitu Bura. Terlihat beberapa media TV dari mulai si Inyong, si Acul, si Wahyu terus memantau Manap. Di saat Manap sedang syuting, adik Bura yang bernama Piki sedang emosi karena sudah menunggu bertahun-tahun. Vicky ini meminta foto bersama Manap karena ia akan mengikuti pemilihan umum. Piki ingin sekali berfoto bersama Manap untuk diupload di Facebook. Karena Manap terkenal, ia bisa mendapatkan dukungan dari followers Manap. Tapi Manap malah menyuruh untuk menunggu terlebih dahulu karena dia akan menyelesaikan scene akhir dari film actionnya dulu. Abis itu baru deh foto bareng. Dalam scene akhir film ini, Manap disuruh untuk marah agar scene akhirnya terlihat bagus dan bisa memuaskan para penggemarnya. Sangat disayangkan ia sama sekali tidak bisa marah. Bahkan sutradaranya pun memberitahu kalau hasil dari scene ini masih ada yang kurang. Karena Manap tidak bisa memperlihatkan amarahnya. Sampai akhirnya Manap bingung kudu bagaimana. Lalu tak lama dari itu Rosan ingat bahwa Manap sangat menyayangi mobilnya itu. Rosan berbohong kepada Manap bahwa mobilnya hancur karena kecelakaan. Karena sopirnya yang bernama Gudu lalai dalam menyetir. Setelah itu aura kemarahan Manap muncul dan ia langsung melakukan syutingnya. Semua orang yang melihatnya tepuk tangan karena scene akhir filmnya sangat keren dan dramatis. Lalu setelah syuting selesai, Manap menghampiri Piki untuk melakukan foto bareng. Namun Rosan malah menarik Manap dan memperlihatkan mobilnya yang katanya hancur kecelakaan tadi. Setelah dilihat, kampret, mobilnya masih utuh. Rosan sengaja berbohong bahwa mobil Manap hancur agar scene akhir dari filmnya bisa maksimal dan keren. Setelah itu Manap masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas meninggalkan lokasi syuting. Melihat Manap pergi, Vicky semakin emosi dan dia langsung gas mengendarai mobilnya untuk mengejar Manap agar bisa berfoto dengannya. Vicky ini adalah adik dari pemilik properti sekaligus lokasi syuting Manap kali ini pun dimiliki oleh Bura, kakak dari Vicky. Di sini Manap tidak tahu siapa yang mengikutinya dan pada akhirnya Vicky menyuruh Manap untuk berhenti. Kemudian Vicky memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Manap dan ia terus meminta foto bareng bersama Manap, tapi Manap malah menolaknya lagi. Di sini Vicky kesal dan langsung merusak kaca spion mobil Manap. Karena ulahnya kini Manap emosi dan ia mendorong Vicky sampai tersungkur. Tanpa disadari, ternyata kepala Vicky terpentok batu hingga membuat ia meninggal. Kemudian Manap membangunkan Vicky karena sudah lama tidak bangun-bangun. Tapi setelah melihat darah, Manap sadar bahwa Vicky sudah meninggal. Ia takut karirnya hancur akibat ulahnya yang tidak disengaja ini.
Karena kejadian itu membuat Manap ketakutan hingga ia meninggalkan Vicky. Tak lama dari itu, polisi Oneng yang bernama Kumar sedang melakukan patroli di jalan tersebut sambil mabuk-mabukan. Kemudian ia tak sengaja melihat mayat Vicky yang tergeletak di pinggir jalan. Lalu ia berbalik untuk mengeceknya. Setelah dicek sebentar, tak lama dari itu Burak, kakak dari Vicky, menelpon. Diangkatlah telepon itu oleh Kumar. Dan setelah panggilan tersambung, Kumar memberitahu bahwa Vicky, adiknya itu, telah dinyatakan meninggal dunia. Burak kaget dan langsung pergi ke TKP. Setibanya di TKP, Burak menangis sedih karena melihat adiknya meninggal dengan cara yang memprihatinkan. Lalu berita kematian Vicky ini menjadi viral di media. Kembali kepada Manap yang sedang memantau berita di televisi. Tak lama dari itu kematian Vicky akhirnya menjadi perbincangan yang hangat di seluruh media. Hingga Manap hampir stres melihatnya. Kemudian Manap mengemasi barang-barangnya dan langsung akan kabur ke London. Lalu Manap meminta asistennya yang bernama Rosan untuk menyiapkan pengacaranya selama ia di London. Tanpa disadari, di dalam pesawat tersebut Manap bertemu dengan aktor senior bernama Akshay Kumar dan ia langsung berpelukan. Di sini Manap langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia berbicara kepada Akshay Kumar bahwa dirinya sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh Vicky. Setelah berbincang, Akshay Kumar menyuruh Manap untuk menyerahkan diri kepada polisi. Karena Manap ketakutan dan ia pun sama sekali merasa tidak bersalah. Kemudian ia pun menolak ucapan Akshay Kumar. Setelah tiba di bandara London, Manap dijemput oleh pengacaranya. Di sini ia diajak oleh pengacaranya untuk pergi ke kota Portsmouth karena Manap mempunyai rumah di kota tersebut. Lalu mereka berdua mengobrol di kafe. Pengacara mengatakan, "Pak Manap, di pengadilan nanti ente harus membuat skenario seolah-olah Gudu yang mengendarai mobil itu tadi malam. Dengan itu Gudu akan dinyatakan bersalah atas kasus tabrak lari." Kemudian Manap setuju dengan saran itu. Karena menurutnya hanya dengan cara inilah karir Manap yang selama ini dibangun bisa tetap berjalan dengan baik. Dan nama baiknya tidak akan tercoreng. Tak lama dari situ Manap pun langsung pergi ke rumahnya. Di India, Bura dan keluarganya sedang berkumpul di rumahnya. Mereka semua berdoa di hadapan jenazah Vicky. Tiba-tiba Kumar dan anak buahnya datang dan ia mengucapkan bela sungkawa. Tak lama Bura berdiri untuk menanyakan Manap. Ternyata polisi ini tidak bisa menangkap Manap karena dia kabur dari India. Jawaban itu memicu kemarahan Bura hingga akhirnya tangan Bura meleset di pipinya Kumar. Anak buah Vicky memberikan alamat tempat Manap tinggal di London. Di depan warga, Bura berjanji akan membunuh Manap dengan tangannya sendiri. Ia tidak akan pulang sebelum Manap mati di tangannya sendiri. Kemudian Bura langsung mengemasi barang-barangnya untuk menyusul Manap ke London. Scene beralih kepada Manap yang dimana ia sedang menelpon Gudu. Di sini ia menyuruh Gudu untuk memberikan pernyataan palsu kepada polisi bahwa yang membunuh Vicky yaitu Gudu, bukanlah Manap. Setelah itu Manap akan memberikan kompensasi atas kejadian itu kepada Gudu dan ia berniat untuk menebus Gudu setelah ia dipenjara nanti. Gudu setuju untuk melakukan itu. Lalu Manap pergi ke supermarket. Lalu sesampainya di rumah, Manap kaget melihat dua polisi yang ada di depan rumahnya. Ia pun langsung menelpon pengacaranya dan menanyakan mengenai hal itu. Pengacara mengatakan, "Manap, kau tidak usah khawatir. Dua polisi itu hanya melakukan rutinitas dengan mengecek penghuni baru di kota ini." Lalu Manap lega dan langsung akan memasuki rumahnya. Tak lama dari itu Bura muncul dari dalam rumah Manap dan menembak kedua polisi tersebut hingga tewas. Si Manap kaget karena ia ketakutan. Manap langsung kabur melarikan diri. Di sini ia sama sekali belum mengetahui bahwa yang menembak polisi tadi ialah Bura, kakak dari Vicky yang ia bunuh kemarin.
Kepolisian kota London mengira bahwa kematian polisi ini dibunuh oleh Manap. Dan pada akhirnya Manap dinyatakan sebagai buronan polisi kota London. Manap terus berlari dari kejaran polisi Inggris. Setelah berhenti di pinggir sawah, entah dari mana asalnya, tiba-tiba Bura datang dan menabrak mobil Manap. Kemudian Bura langsung turun dan menarik baju Manap. Tapi Manap tidak berbicara sedikit pun walaupun harus dibanting berkali-kali. Ternyata di sini Manap baru sadar bahwa Bura ini abangnya Vicky yang juga merupakan anggota DPR. Kemudian ia menjelaskan kronologi kejadian itu kepada Bura. Tetapi Bura tidak mempercayainya hingga pada akhirnya perkelahianlah yang terjadi. Kemudian Bura dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Lalu Manap menelpon Rosan. Ia menanyakan kepada Rosan mengapa pengacaranya menghilang begitu saja dan tidak membantu dirinya. Tak lama kemudian seorang hacker kenalan Rosan menelpon Manap. Dia mengajak bertemu dengan Manap di kafe malam hari. Dan Manap pergi meninggalkan Bura di bagasi. Ia pergi dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, Manap merenung dan memikirkan karir dan citranya. Karir yang selama ini ia bangun kini hancur begitu saja karena kematian Vicky yang tidak disengaja. Lalu Manap melihat HP-nya. Ternyata kasus ini selalu menghantui dirinya. Media mengatakan Manap tidak layak untuk dikagumi. Dia hanya seorang pengecut yang tidak bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan kepada almarhum Vicky. Manap dicap sebagai pembunuh dan menjadi buronan di India. Lalu malam harinya, Manap menemui Sai di kafe yang telah dijanjikan. Dan ia menceritakan kejadian tadi bahwa yang membunuh 2 polisi itu bukanlah dirinya, tetapi Bura. Manap ingin mengambil rekaman CCTV. Kemudian ia akan memberitahu polisi London bahwa yang membunuh bukanlah dirinya. Kemudian Sai langsung membuka laptopnya dan beraksi. Karena Sai seorang hacker. Di sini ia akan membongkar kode rekaman CCTV tetangganya Manap. Karena di rumah Manap CCTV-nya sedang error. Dan rekaman itu akan ia serahkan kepada polisi sebagai bukti bahwa ia tak bersalah. Setelah itu Manap diajak pergi ke rumah Sai untuk tinggal sementara waktu. Di tengah jalan yang sepi, Manap memperhatikan mobil yang tadi. Secara diam-diam Bura kini menaiki mobil yang dikendarai Sai. Setelah sampai di rumah Sai, Manap duduk di ruangan tengah. Sedangkan Sai sedang merokok di teras depan. Di sini Sai berbuat curang. Ia menelpon Kadir dan memberitahu keberadaan Manap. Kadir ini adalah budak dari seorang mafia yang menjadi musuh besar negara India selama ini. Dan ia bernama Katkar. Tanpa disadari dari belakang Bura mencekek leher Sai hingga tewas. Kemudian Bura langsung masuk ke rumah Sai. Dan ini dia yang terjadi. सुबह का तो सारा टाइम जान पहचान में निकल गया ना। Sembari baku hantam, Manap terus meyakinkan Bura bahwa dirinya tidak sengaja membunuh Vicky. Namun Bura sama sekali tidak mempercayainya. Tanpa disadari, Kadir dan anak buahnya mendodongkan pistol kepada Bura dan Manap. Manap dan Bura tidak bisa berkutik karena pelatuk pistol sudah di depan matanya. Mau tak mau kita harus bekerja sama. Di sini Manap dan Bura tidak punya pilihan lain. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk bekerja sama. Ketika Bura sedang menyandra Kadir. Lalu Manap meninggalkan Bura begitu saja. Melihat kejadian itu,
Bura emosi karena Manap sudah meninggalkan dirinya. Lalu Kadir memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Manap. Di pertengahan jalan Manap terlibat kejar-kejaran yang sengit dan inilah cuplikannya. Pada akhirnya Manap berhasil meloloskan diri. Bura terus menyandra Kadir dan ia akan pergi ke markas Katkar. Bura yakin Manap akan diculik dan dibawa ke sana juga. Setelah dikejar Manap menunduk agar tidak ketahuan. Tetapi anak kecil tiba-tiba meminta foto bersama dirinya. Anak kecil ini mengenali Manap karena dia adalah seorang artis. Lalu Manap menolak ajakan foto tersebut dan ia berkata kepada anak tersebut untuk tetap diam. Manap berbicara kepada anak itu, sekarang saya akan memperlihatkannya kehebatan saya di depan kamu. Dan ini dia yang terjadi. Setelah perkelahian yang tidak begitu lama, kini Manap menggunakan seragam penjaga kerajaan Inggris agar tidak dicurigai anak buah Katkar. Sambil berjalan kaki, Manap terus mencari alamat seseorang yang memiliki bukti rekaman CCTV. Seluruh media menganggap Manap adalah seorang artis pengecut yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan kepada Vicky. Tak lama dari situ, Roshan menemui Badan Intelijen India untuk meminta bantuan. Tapi sayang, pengajuan itu harus ditolak. Setelah itu, Kumar belum menggunakan pakaian polisi sesuai instruksi Bura. Tak lama dari itu, kemudian Manap menemukan alamat Li Xiang dan mengambil bukti rekaman CCTV untuk diserahkan kepada polisi agar ia dinyatakan tidak bersalah. Setibanya di depan kantor polisi sambil jongkok, Manap menyerahkan diri dan memegang bukti rekaman CCTV agar ia tidak lagi dicap sebagai buronan polisi Inggris. Tetapi sayang, tiba-tiba anak buah Kadir menculik Manap dan langsung meringkusnya ke dalam mobil. Lalu Manap dibawa ke markas Katkar. Di parkiran, Bura sambil merong menunggu kedatangan Manap dari dalam mobil. Setelah Manap dibawa ke dalam, Bura langsung mencekik leher Kadir hingga tewas. Di sini Manap dijaga ketat oleh anak buah Katkar agar tidak kabur lagi. Manap sedikit ketakutan karena baru kali ini ia bertemu dengan Katkar. Katkar adalah seorang mafia yang dahulu terlibat kasus pengeboman di India. Katkar adalah musuh besar bagi India. Selama ini Badan Intelijen India mengklaim bahwa Katkar sudah mati di tangan polisi India. Tapi nyatanya Katkar masih hidup dan ia memilih hidup damai di Inggris. Di sini Manap kaget karena media India menyatakan bahwa Katkar sudah mati. Tapi hari ini orang ini ngejegrog di depan matanya. Di sini Katkar menjelaskan kepada Manap, jangan pernah percaya kepada media. Karena media memang ahli dalam menipu masyarakat. Dan media sering menggiring opini berita bohong seperti kasus yang menimpa Anda. Media menuduh kaulah yang membunuh Vicky. Manap setuju dengan pernyataan itu. Sehabis mengobrol, Katkar berfoto bersama Manap. Lalu Katkar memaksa Manap untuk menghadiri acara putrinya yang akan diselenggarakan 1 jam mendatang. Karena ketakutan yang luar biasa, Manap menuruti perkataan Katkar. Tanpa sepengetahuan Manap, Katkar menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan fotonya bersama Manap ke media India. Setelah itu Manap diantar ke hotel untuk di make up, layaknya banci Taman Lawang. Scene beralih kepada Bura yang menerobos masuk ke dalam ruangan dengan melewati ventilasi udara. Tanpa aba-aba terlebih dahulu, Bura langsung menembak ke arah Manap, tapi gagal. Kemudian sehabis itu Katkar mengajak Bura dan Manap ke ruangan pribadinya. Di sini mereka bertiga mengobrol basa-basi. Pas sedang asik mengobrol, tiba-tiba Manap dikejutkan dengan berita di televisi bahwa Manap sedang bersama mafia kelas kakap yang menjadi musuh India selama bertahun-tahun. Karena kejadian itu media televisi semakin memojokkan Manap. Secara yang bersamaan, Katkar menyuruh Bura untuk membunuh Manap. Tetapi kejadian itu tiba-tiba dihentikan karena ketahuan oleh Manap dari bayangan televisi. Pada akhirnya korban dari penembakan itu ialah Katkar sendiri. Karena terdengar suara tembakan, kini akhirnya anak buah Katkar menembaki ruangan tersebut. Dan ini yang terjadi.
Karena kecapean, mereka berdua berhenti sebentar. Sambil istirahat, kini mereka berdua memikirkan bagaimana caranya agar bisa keluar dari negara Inggris dengan selamat. Hal itu mustahil dilakukan karena Katkar tewas di tangan kita, ujarnya. Pada akhirnya setelah merenung selama 7 hari 7 malam, Manap mempunyai ide. Dan ide itu sama sekali tidak disetujui oleh Bura. Karena Manap kesal, kini pelatuk pistol mengarah ke kepalanya dan peluru itu bersarang di kepalanya Bura. Setelah kematian berjamaah, Manap menyeret mayat Katkar ke tengah ruangan, lalu ia duduk di kursi sembari bergaya memegang pistol. Anggota Badan Intelijen India bernama Mohan mendatangi kantor Inggris untuk menginterogasi Manap. Setelah bertemu dan duduk, Manap tersenyum santai ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Mohan. Di sini Mohan kebingungan dengan sikap Manap. Mohan mengatakan bahwa ente setelah sampai di India nanti harus mempertanggungjawabkan atas apa yang selama ini kamu lakukan di India maupun di Inggris sesuai pasal-pasal yang berlaku. Dengan santainya sambil tertawa Manap berbicara yang isinya seperti ini. Mohan, kalau saya sudah sampai di India, saya akan memberitahukan kepada media bahwa yang selama ini media katakan Katkar sudah meninggal itu semua bohong. Nyatanya Katkar belum mati dan dia mati di tangan saya. Dengan begitu Badan Intelijen India dan pemerintahan India akan diserbu masyarakat karena sudah berbohong. Jika kau tidak mau itu terjadi, aku harap kau mau mengakui bahwa akulah anggota Badan Intelijen yang dikirim ke Inggris untuk menyelidiki kasus yang telah dilakukan Katkar di masa lalu. Dengan keterpaksaan, Kepala Badan Intelijen harus menuruti apa yang dikatakan oleh Manap. Setelah itu Mohan mengawal Manap dan mereka langsung terbang ke India. Kemudian setelah sampai di bandara kota Mumbai, sambil berjalan igeg kiri igeg kanan layaknya seorang pahlawan, kini Manap berhasil membuat seluruh penggemarnya semakin tersanjung-sanjung. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu hiduplah sebaik-baiknya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kita harus tetap tenang untuk menghadapinya. Karena kunci dari kemenangan yaitu ketenangan. Kunci dari kesuksesan yaitu kegigihan dan kesabaran. Dan yang terakhir kunci dari percintaan yaitu kebagongan. Tidak ada kunci untuk menaklukkan wanita selain materi. You know? Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Thanks for watching this video. I love you everybody. Bye-bye.